Kita akan menuju ke panel yang kedua. Betul. Kalau tadi kita sudah melihat seperti apakah kira-kira mungkin peluang yang bisa kita mungkin lihat bersama. Kali ini kita akan mengajak Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian untuk berdiskusi kaitannya dengan government and regulation. The important role of regulation for the growth of digital creative industry. Dan untuk itu kita akan mengundang sebagai moderator adalah Zaki Falimbani dari Kodemi. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ini dia Mas Zaki. Baik, dan juga sekaligus kami akan mengundang panelis kita hari ini. Kita udah langsung ya hadir dari Subkoordinator Substansi Pengembangan Penanaman Modal Analis Kebijakan Muda DPPM DIY. Kami mengundang Bapak Wiwit Ardianto SA MSc. Ya, saya akan balik Pak Wiwit untuk bisa langsung menempatkan diri. Monggo silakan Bapak. Dan selanjutnya kita juga akan mengundang Koordinator Startup Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mas atau Bapak ini Sony Sudaryana. Silakan bisa bergabung dengan kita Mas, silakan. Oke. Dan juga ini kita yang terakhir yang ketiga. Ya, last but not least ini ada founder dari Jalatek. Mengundang ini Bapak Thomas Aryo Wiryawan. Oh Mas Arya ini ya, silahkan. Baik, kalau begitu langsung saja kita sudah akan hadir. serahkan kepada Mas Zaki Falimbani dari Kodemi. Oke, silakan Mas Zaki. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Bapak-bapak narasumber. Perkenalkan saya Zaki dari Kodemi. Saya akan mencoba membawakan diskusi kedua kita kali ini di berat topiknya. Government and Regulation, how startup meet regulation. Oke. Topiknya nggak bisa diganti apa ya? Sudah hadir bersama kita saat ini ada Bapak Wiwit Ardianto selaku Subkoordinator Substansi Pengembangan Penanaman Modal Analisis Kebijakan Muda di PPM DIY. Selamat datang Pak Wiwit. Berikutnya ada Bapak Sony Sudaryana, Koordinator Startup Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya ada Mas Aryo Wiryawan, founder dari Jalatek. Saya juga ingin menyapa Bapak Kusuma Harta dari Kadin DIY. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, nyontek dulu ini susah topiknya. Ini Pak Wiwit sama Pak Sony baru mendarat ya Pak ya? Oh Pak Wiwit di sini. Oh Mas Aryo juga baru mendarat tadi ya. Untung nyampe ya di Iya tadi ya. Dari Iya langsung ke sini Pak. Oh nggak macet. Sejam lah ya Pak ya. Oke. Udah coba kereta bandara Pak? Belum ya. Tiketnya habis mulu Pak. Jangan. Oke. Nah regulasi dengan startup kita punya waktu 40 menit untuk diskusi. Sisa 5 menitnya biar kita banyak foto-fotonya nanti. Jangan sesi satu aja yang foto-foto, kita juga nanti foto-foto. Nah soal government sama regulation ini, kalau kita ingat di 2016 atau 2017 waktu itu Gojek sempat terkendala salah satu regulasi penting dari pemerintah, kalau kendaraan roda 2 tidak boleh dijadikan angkutan umum. Selisih 1 hari mau ditutup Gojek, Bapak Menterinya diganti sama Presiden. Jadi kalau waktu itu tidak diintervensi oleh Presiden, bisnis startupnya Gojek wassalam gitu kan. Nah dan 2015 waktu saya memulai Kodemi itu kita bingung, ini kita mau jualan kemana nih? Kita bikin yang namanya learning portal untuk perusahaan. Kita bingung karena banyak banget industrinya gitu. Akhirnya kita untungnya kita ketemu salah satu HR yang ngasih tahu kalau ternyata industri finance itu ada aturannya, kalau 5% dari biaya operasional per tahun itu harus lari ke people development. Nah dari situ
kita melihat ada satu regulasi yang bisa menjadi barrier, ada regulasi lainnya yang bisa kalau dilihat bisa menjadi opportunity. Nah ini pertanyaan pertama saya untuk bapak-bapak saat ini, ada nggak Pak? Saya mulai dari Pak Wiwit, dari DPPM ya Pak Wiwit ya. Ada nggak Pak Wiwit regulasi dari DPPM yang bisa menjadi opportunity untuk kami di pelaku industri start yang mau up ini, atau juga ada nggak regulasi yang berpotensi untuk menjadi barrier hambatan kami dalam melakukan kegiatan startup ini Pak? Monggo silakan Pak. Baik, Matur Suwun. Pertanyaannya langsung sulit ya. Baik, izin untuk mewakili Dinas Perizinan dan Pengelolaan Modal DIY. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya Mas Zaki ya, saya mungkin akan cerita sedikit dulu bahwa sebenarnya ada hal yang cukup krusial yang mungkin teman-teman atau pelaku startup harus pahami kaitannya dengan alam perizinan dan alam investasi yang ada pasca UCK dan pra UCK. Jadi kalau yang kita harus pahami sekarang adalah harus ada pemahaman bahwa paradigma perizinan itu kan sekarang sudah berubah Mas. Kalau dulu kan pre-audit, sekarang post-audit. Kalau dulu pre-audit pelaku usaha itu kan kemudian dibebani banyak sekali requirement yang harus dipenuhi sebelum melakukan usaha. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang ada persyaratan dasar dulu yang dipenuhi, lalu kemudian sambil jalan mereka kemudian diberikan waktu untuk memenuhi berbagai macam persyaratan tambahan, baru kemudian diawasi. Nah, perubahan paradigma inilah yang kemudian sebenarnya ini nanti sebelum menjawab ya Mas ya, saya akan cerita dulu. Jadi perubahan paradigma perizinan ini yang sebenarnya merupakan kabar baik kalau menurut kami sebagai regulator bagi teman-teman di startup. Karena apa? Karena teman-teman kemudian menjadi punya kesempatan untuk melakukan usahanya dulu atau kemudian running dulu dan kemudian baru mengurusi berbagai macam requirement yang kemudian dibutuhkan. Nah saya kira kemudian ini yang kemudian kita jadi bicara yang namanya iklim investasi Mas. Karena salah satu iklim investasi ini kan sebenarnya yang salah satu puzzle yang sangat krusial adalah bagaimana membuat perizinan berusaha, license itu menjadi lebih mudah seperti itu. Nah, ketika kita bicara Gojek tadi ya, saya kira begini, kita harus sepakat dulu bahwa pemerintah harus legowo untuk selalu kalah satu langkah dengan inovasi kan gitu. Teman-teman di startup ini kan nature of bisnisnya luar biasa ya, artinya kecepatan berpikirnya, kecepatan menciptakan sebuah sistem atau model bisnis itu selalu selalu satu langkah, dua langkah, mungkin 1000 langkah lebih cepat daripada regulasi. Sehingga saya kira begini, kasus Gojek ini memang mungkin tiada duanya ya Mas ya, dan mungkin waktu kita diskusi juga Airbnb pun juga bermasalah. Artinya apa? Artinya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, sehingga kemudian saya kira begini, pada masa itu kan UCK belum ada, PP 5, PP 6, lalu kemudian OSS kan belum se-establish sekarang, meskipun harus diakui bahwa OSS pada hari ini pun masih perlu banyak penyempurnaan. Tapi saya kira ketika itu kemudian sudah di alam OSS, di mana kemudian aktivitas bisnis usaha itu didefinisikan dalam KBLI yang jelas, dan kemudian KBLI itu akan lari kemana resikonya, apakah rendah, menengah tinggi atau tinggi, dan kemudian requirement-nya sudah sangat settle seperti sekarang. Saya kira ini kalau pemikiran saya Mas, itu kemungkinan tidak akan seliar kemarin. Seperti itu. Jadi kalau saya memikirnya memandangnya seperti ini. Jadi KBLI itu kan mengunci aktivitas yang teman-teman akan lakukan. Sehingga ketika KBLI-nya oke, requirement-nya sudah jelas, dan itu akan kemudian semakin menguatkan teman-teman kaitannya dengan bagaimana menjalankan usaha, karena itu semua sudah ditanam dalam sistem OSS lah. Mungkin nanti kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas dengan penjelasan saya, mungkin saya bisa menjelaskan lebih banyak di sesi diskusi. Karena saya pikir begini, teman-teman juga harus paham bahwa arsitektur OSS ini kan
kadang-kadang interface-nya dilihat tapi arsitektur besarnya tidak dipahami. Jadi kalau dalam OSS ini ada 3, ada subsistem informasi, lalu subsistem perizinan itu bagaimana engine perizinan itu berjalan, lalu kemudian subsistem pengawasan. Nah, dalam dashboard OSS itu saya kira teman-teman harus wajib untuk sebelum login harus melihat fitur-fitur atau peranala-peranala di dalamnya terkait terutama regulasi yang semua ditanam di situ, karena aturan main OSS dan segala macam dan turunannya itu ada di subsistem informasi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kepingin menceritakan sedikit kaitannya dengan oleh-oleh saya dari Rakornas Investasi yang baru saja diselenggarakan oleh Kementerian Investasi kemarin, minggu kemarin. Jadi arahan Bapak Presiden sangat jelas sekali bahwa tadi menyambung di panel pertama bahwa ini kan tadi yang diangkat lebih pada sektor kesehatan ya Mas ya. Karena sektor kesehatan memang di samping sektor digital itu adalah salah satu sektor yang menurut pemerintah itu sangat resilient terhadap lulus stress test gitu Mas. Jadi pandemi yang hebat dan ini setelah ini kan masih ada PR lagi yaitu resesi. Mudah-mudahan enggak. Iya, mudah-mudahan enggak. Sehingga apa? Sehingga kemudian pemerintah pun menaruh perhatian yang cukup banyak kaitannya dengan sektor-sektor yang sangat dinilai sangat resilience, kemudian dari situ disiapkan berbagai macam kebijakan. Nah, kemarin Pak Jokowi dalam pidatonya dan arahan dari Menteri Investasi sangat jelas bahwa ada 4 poin yang harus kita laksanakan menghadapi, semoga saja tidak resesi ya Mas, tapi ada poin penting. Yang pertama adalah hilirisasi produk-produk industri. SDA kalau dulu kan basisnya bahan mentah, sekarang kan harusnya berbasis nilai tambah, itu satu. Kedua, ada kolaborasi atau kemitraan. Nah, ini teman-teman di startup saya kira sangat menarik ya, karena pemerintah sendiri mengencourage sangat besar bagaimana pengusaha besar, investor besar itu bisa menggandeng pengusaha yang levelnya lebih kecil. Dan ini sangat eksplisit diatur dalam Perpres 49. Dan apabila dalam KBLI yang wajib bermitra ini mereka ternyata tidak melakukan kemitraan, nanti ada sanksinya Mas. Seperti itu. Sehingga kemudian kemitraan ini menjadi isu yang luar biasa, menjadi arus utama baru dalam bagaimana orang berinvestasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah investasi lestari. Nah, ini saya kira ini menarik karena apa? Karena tadi kan disampaikan ya, startup itu kan sebenarnya mencari masalah ya Mas ya. Iya. Oke. Mencari masalah dan mencari masalah. Oke. Padahal udah banyak ya masalahnya. Nah, sekarang ini trennya adalah bagaimana investasi-investasi yang ada itu tidak hanya memikirkan imbal balik ekonomi Mas. Oke. Tetapi kemudian mengikutkan berbagai macam isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, lalu kemudian apalagi pengentasan kemiskinan, lalu kemudian banyak hal terkait dengan isu-isu sosial dan PR-PR masyarakat yang ada di dalam masyarakat. Sehingga apa? Sehingga kemudian pemerintah semakin mengarus utamakan investasi-investasi yang tidak melulu imbal hasil ekonomi. Nah, saya kira teman-teman di startup harus bisa menangkap kesempatan ini untuk kemudian selain memecahkan masalah, teman-teman juga kemudian harus bisa memasukkan isu-isu sosial dalam model bisnis teman-teman. Misalnya kemudian kalau misalnya Mas Aryo misalnya yang di bidang perikanan ya Mas ya, perikanan. Kemudian ada isu-isu mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan petani misalnya. Saya kira itu harus dimasukkan dalam prospektus bisnis teman-teman dalam menggait investor. Karena apa? Karena isu terkait dengan impact investing, lalu kemudian investor-investor yang punya kepedulian terhadap lingkungan itu sekarang menjadi luar biasa. Dan ini ditegaskan lagi dalam Komendium G20 ya kemarin G20. Yang dimana investasi hijau atau investasi lestari itu menjadi sebuah hal yang semakin kuat. Nah, saya kira ini menjadi hal yang harus diperhatikan teman-teman di startup. Karena apa? Karena ketika model bisnis yang memecahkan masalah ya, nature utamanya ya, lalu kemudian di-engage-kan dengan
bagaimana memecahkan isu-isu sosial, saya kira ini menjadi dahsyat untuk kemudian dapat ditawarkan kepada investor-investor yang punya ketertarikan untuk itu. Oke. Nah, mungkin saya kira itu yang bisa istilahnya sebagai pembuka diskusi, Mas, nanti bisa kita lanjut lagi. Oke, terima kasih Pak Wiwit. Saya ke Pak Sony. Pak Sony, kalau dari Kominfo Pak, wah, yang baru bilang ke Google daftar PSE enggak lo, kalau enggak gue blok gitu. Apa Pak regulasi terbaru atau ya regulasi yang ada yang bisa membantu kami pelaku startup ini, atau malah ada kemungkinan jadi barrier yang diterbitkan oleh Kominfo Pak? Ya, makasih Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat teman-teman aditif, Pak Mas Aga, Mas Sony udah ngundang saya, dan mungkin jadi sharing ya, lebih banyak sharing terkait kadang ada gap apa yang dikerjain pemerintah sama industri itu kadang nggak ngobrol. Mudah-mudahan ini bisa jadi forum untuk sharing knowledge, encourage discussion, dan mudah-mudahan ada build partnership ke depannya. Sebenarnya kalau boleh ngelihat secara keseluruhan, nggak cuma itu ya. Jadi kita ada 3 key point utama yang dikerjain Kominfo ya. Yang pertama udah lama banget nih ya. Kita ngelihat pertama adalah konektivitas. Percuma kita ngomongin ekonomi digital kalau nggak ada connectivity. Kalau kita back lagi ya kalau kita lihat hidup kita berubah sejak kapan sih? Ketergantungan kita terhadap gadget, kemudahan-kemudahan yang ada itu sebenarnya kalau dibalik ya, saya masih ingat tuh. Kalau saya sih ngelihatnya pas iPhone 4S kalau nggak salah. Itu sekitar tahun 2012, di mana 4G mulai dideploy. Di situ mulai hidup kayak lebih gampang, buka email lebih cepat. Kalau dulu kan 3G nggak bakalan jalan, ya, YouTube, YouTube nggak akan jalan di 3G. Jadi ketika 4G dideploy, mulai banyak startup, termasuk Gojek juga dulu aplikasinya belum ada juga, baru di akhir-akhir 2015, dan banyak mulai jenis-jenis pekerjaan yang aneh-aneh gitu ya, kayak YouTuber apa segala macam mulai. Jadi penggerak inovasi itu adalah connectivity 4G atau teknologi baru. Itu yang pertama yang pengen dibangun, dan sampai hari ini Kominfo sudah ngebangun lebih dari 500 hampir setengah juta kilometer kabel fiber optik dari Sabang sampai Merauke, connecting semua pulau. Itu kalau dibentangin mungkin 9 kali keliling dunia kabelnya. Kemudian setengah juta BTS 4G di seluruh Indonesia, dan kita running sekarang 9 satellite yang high throughput. Jadi yang konektivitas yang teman-teman semua nikmatin, jangan take it for granted ya, ada banyak hal yang dilakukan di belakang, dan kita mau nambah 3 satelit yang fokus emang high throughput satelit untuk data. Satria, nanti ada 3 selama 2 tahun ke depan. Yang pertama itu yang masalah konektivitas, fokus utamanya. Dari semenjak itu mulai muncul kan, tapi balik lagi, namanya konektivitas nggak dari dalam keluar kan, dari luar juga masuk ke dalam. Jadi kayak kasarannya kalau ada konektivitas baru di Papua, yang seneng siapa? Kalau saya boleh nanya, kalau ada kota baru, ada connect internet, yang paling seneng siapa? Startup. Orang situ ya. Oh iya benar, orang situ. Tapi yang paling seneng tuh ini Pak, Google, Facebook gitu. Di dashboardnya gini, celing ada user baru. Kan beli HP kan bikin ini ya, akun email apa. Jadi mereka nggak invest anything, nggak ada kontribusi ngebangun infrastruktur, tapi marketnya nambah terus. Ini nggak bisa dielakkan kan, emang nature-nya begitu. Dan karena kita juga butuh servicesnya. Tapi bagaimana juga teman-teman anak-anak muda Indonesia ini juga ikut main di situ, ikut
manfaatkan kesempatan konektivitas yang dibangun, kayak Mas Arya Jala juga bisa ambil benefit dari situ. Itu yang pertama adalah masalah konektivitas, karena ini open berbagai ini ya, kesempatan baru. Kita ngelihat juga kalau dulu Indonesia sekarang kan nomor 16 ya di G20, dia ekonominya 16, dan kalau dulu mungkin based on commodity, ekspor emas, tambang, batu bara gitu ya. Tapi dengan adanya ngebangun konektivitas, kita juga pengen unleash potensial dari digital economy. Dan kita ngelihat impactnya sekarang, Indonesia the largest digital economy di ASEAN, yang host 14 unicorn, dan mungkin unicorn dari perusahaan Singapura, Malaysia juga marketnya di Indonesia. Dan kita mungkin marketnya half ASEAN itu 210 juta orang yang udah connect ke internet. Yang menariknya juga 20 juta orang baru connect ke internet itu di masa pandemi. Jadi selama 2 tahun ini kita ada tambahan 20 juta pengguna internet baru. Setelah infrastruktur digelar, selesai. Berikutnya adalah educate masyarakatnya. Dari dua sisi ya, dari educate-nya pertama dengan educate the people adalah pertama dengan digital literacy. Jadi bagaimana penggunaan internet itu dipergunakan, kan ada dua sisi mata pisau ya, jadi bisa juga untuk kejahatan, juga bisa untuk kebaikan. Jadi bagaimana kita ngajarin digital literacy untuk menggunakan sesuai peruntukannya. Jadi biar impact negatifnya itu bisa diredam dan lebih fokus juga ke positifnya. Kemudian kita ngelihatnya ada 4 ya, digital skill, digital culture, digital safety, digital ethics. Kebanyakan itu yang bikin orang bermasalah ya, kayak sesimpel aja kita nganggep fungsi Facebook itu bukan untuk maki-maki orang atau send hoax ya. Jadi fungsi-fungsi kayak marketplace apa segala macam kan itu kadang itu kurang disosialisasikan atau kurang diajarin ke masyarakatnya. Nge-educate the people juga dari dua sisi. Pertama itu kan kayak nyiapin marketnya ya. Kita ngeliat Indonesia itu teknologi adoptionnya itu sangat cepat, dikasih apa aja viral. Mungkin YouTuber mungkin paling banyak di ASEAN di Indonesia ya. Jadi kayak dikasih apa aja karena mereka cepat belajarnya. Dan yang kedua nyiapin dari sisi foundersnya, invest in founders. Jadi untuk create startup baru, create perusahaan-perusahaan inovasi baru, karena kalau kita create perusahaan konvensional mungkin butuh capitalnya besar ya, harus bikin toko atau bikinnya. Tapi kalau kita di startup kan kapitalnya efisien dan fokusnya lebih ke sumber daya manusianya. Jadi selain disiapin di foundernya atau calon entrepreneurnya, tapi kita juga create marketnya, educate the market. Jadi ketika kayak teman-teman mau deploy atau launch produk, nggak perlu banyak biaya untuk educate market. Kalau dulu kan kayak yang first wave of entrepreneur itu Tokopedia, Bukalapak, itu buang uang banyak cuman untuk bikin orang percaya jualan di online itu aman. Jadi kan itu yang mereka habis banyak bakar uang di situ untuk merubah mindset. Nah itu yang sekarang dibantuin pemerintah, prepare the market untuk mereka lebih digital literacy. Yang ketiga, setelah ini berjalan ya, kita ngelihat juga bahwa perlunya governance. Kan kalau dulu yang penting online dulu deh. Kita juga kalau bikin email dulu kan ada terms and condition, klik aja nggak dibaca. Sampai sekarang gitu Pak. Sampai sekarang. Jangan dulu sampai sekarang. Klik yes aja, tiba-tiba email aja banyak masuk apa gitu. Akhirnya karena kita nggak secara ini, yang penting ada dulu gitu ya. No one left behind kan. Kalau dulu kan semuanya online dulu, no one left behind. Tapi sekarang akhirnya mulai concern kan, data pribadi keluarga, nama anak, nama istri itu kan bisa di profiling untuk penipuan apa segala macam. Kemudian
Itu yang harus kita kelola kan, lebih ke governance-nya. Bagaimana perlindungan data pribadi, bagaimana data saya itu diapain sih? Terus kalau ada masalah, kemana saya harus melapor, kemudian juga konsekuensi hukumnya seperti apa. Nah itu balik lagi ke yang pertanyaannya akhirnya. Jadi kalau kita ngelihat secara garis besar di Kominfo itu ada 3 undang-undang ya yang dikawal. Yang pertama adalah Undang-Undang Telekomunikasi, yang kedua Undang-Undang Penyiaran, dan yang ketiga ini Undang-Undang ITE. Yang sering ini ya, sering Yang sering viral, Pak. Sering viral. Sering viral. Jadi kalau 2 itu rezimnya perizinan. Jadi kayak SIM. Karena resources yang diatur terbatas, frekuensi terbatas, izin-izin operator terbatas. Jadi semua nggak boleh ngeran itu kecuali yang dikasih izin. Nggak boleh bikin radio, nggak boleh bikin TV kecuali yang dikasih izin. Karena ini terbatas. Sedangkan ITE itu tujuannya untuk ngeboost inovasi. Dia undang-undangnya itu seakan-akan ngomong semuanya boleh, kalian boleh ngapain aja di internet, bebas mau ngapain aja kecuali yang dilarang. Yang dilarang apa? Yang viral-viral itu pornografi, perjudian, pencemaran nama baik. Kita terlalu sering nge-highlight negatifnya, tapi positifnya nggak pernah kita. Teman-teman Jala pernah ada izin nggak di Kominfo pengen bikin startup? Nggak ada kan? Yang kemarin ada itu adalah kita nyoba bikin tata kelola yang lebih baik karena semua harus daftar gitu ya. Semua entitas bisnis yang running di Indonesia dan mengelola data warga negara Indonesia harus daftar. Kayak kita nginep di rumah teman gitu, 2 kali 24 jam harus daftar. Itu kan bukan perizinan, tapi lebih ke kayak pengen tahu siapa sih ini, lebih ke kayak mendudukkan tanggung jawabnya. Bayangin ada satu perusahaan yang ngelola 50 juta data penduduk Indonesia, tapi kita nggak tahu datanya diapain, kalau penanggung jawabnya siapa, kalau ada apa-apa prosedurnya kayak gimana. Jadi isinya dari pendaftaran itu sebenarnya siapa yang tanggung jawab, prosedurnya ada apa enggak, seperti apa, mekanismenya ketika ada problems itu seperti apa, lebih ke situ. Jadi mendudukkan tanggung jawab pada yang semestinya. Jadi sehingga ujung-ujungnya semangatnya adalah melindungi konsumen, melindungi warga negara Indonesia. Jadi bukan yang ribet, sebenarnya nggak ribet-ribet banget, cuma tinggal daftar kayak declare. Mungkin kalau kita masuk ke negara orang ya declare saya bawa apa aja, kayak gitulah semangatnya. Tapi menarik juga yang tadi disampaikan sebelumnya, inovasi itu pasti faster daripada regulasi. Regulasinya masih di sini, inovasinya udah kemana kan? Dan juga bukan karena lambat juga mas, karena lebih ke hati-hati. Pemerintah itu nggak boleh dikit-dikit salah, masa baru 2 bulan terus revisi gitu kan, enggak ya. Jadi emang lebih hati-hati dan semangatnya adalah lebih ke melindungi masyarakat. Yang kedua adalah mendukung industri dalam negeri. Jadi itu yang di ini. Dan saran saya buat teman-teman startup ini ya, keyword yang paling penting itu adalah pasti nih ya, inovasi itu pasti ngedisturb status quo kan ya, dan akan potensi melanggar peraturan. Inovasi itu pasti potensi melanggar peraturan. Karena namanya inovasi kan belum pernah ada kan. Tapi ini keywordnya mungkin untuk teman-teman teknologi atau startup nih, startup itu must be creative compliance. Creative compliance. Creative compliance. Jadi jadilah sekreatif mungkin, tapi tetap harus comply dengan rules, existing rules. Jadi kalau kita juga kalau ada masukan atau apa bisa diomongin ya, karena inovasi itu kan yang dulu kayak salah sekarang jadi bener gitu ya. Kayak policy yang ketika saat itu kelihatan bener, sekarang juga bisa jadi salah. Ada beberapa kebijakan yang saya lihat yang dibikin oleh senior saya yang sekarang harus direvisi itu banyak banget. Jadi
harus kreatif tapi compliance dengan existing regulation. Dan yang ini ya menarik mungkin ya, pertanyaan bagi kita semua ya, terutama buat teman-teman aditif nanti bisa banyak inisiatif atau program-program yang muncul. Internet yang kita bangun itu ya, kita bangun sama-sama pakai duit kita bareng-bareng ya, akan menghubungkan bukan hanya kota-kota di Indonesia, Jakarta, Jogja, Papua, tapi juga menghubungkan Indonesia dengan dunia. Pertanyaannya, are we ready untuk compete dengan teman-teman dari seluruh dunia ini? Apa kita siap untuk masuk ke sini? Dan ini ya mungkin untuk close dan mulai diskusinya, sebenarnya kalau ditanya tugas saya apa gitu ya, my job is simple, Mak. My job is to make your job easier. Jadi kalau my job is to make your job easier, kalau tugas teman-teman jadi pengusaha, create new jobs, create bisnis. Jadi tugas saya adalah bagaimana saya bisa ngebantu teman-teman lebih gampang dalam menjalankan usahanya. Itu, makasih. Oke, terima kasih Pak Sony dari Keminfo. Nah, ini dari sesama kita, Mas Aryo dari Jalateh. Gimana Mas ngelihat regulasi? Ada nggak sih regulasi? Mumpung ada bapak-bapak ini, gitu kan? Kalau mau dikomplain langsung aja. Ada nggak regulasi yang ternyata membebani Mas Aryo sebagai seorang entrepreneur, atau ada nggak regulasi yang wah ini nih opportunity nih, ini yang kita garap nih, yuk bikin startupnya, yuk kita jadiin produknya selama beberapa tahun ke belakang. Monggo Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Zaki. Oke, selamat siang buat teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siang-siang ini masih pada kuat menahan lapar. Biasanya menjelang siang semakin ngantuk gitu kan. Nah ini saya pikir tadi kan Mas Zaki bilang tema hari ini cukup berat gitu ya, dan berat. Dikiranya membosankan gitu, padahal saya pikir ini tema yang sangat menarik kalau buat saya. Karena apa? Kalau saya melihat regulasi itu selalu di dalam benak saya pengen mempelajarinya dan kemudian melihat peluangnya kan. Oke. Jadi kalau kita lihat regulasi tadi, jadi nih keunggulan dari regulasi yang masih one step behind dari inovasi itu adalah berarti ada peluang-peluang yang terbuka kan. Yeah. Ada hal-hal yang belum regulated yang mungkin teman-teman bisa melihat dan kemudian bisa exploit mungkin. Itu salah satu cara sudut pandangnya gitu. Atau bisa membuat teman-teman punya guide bahwa kalau saya mau memenangkan persaingan gitu ya, saya ngelihat bahwa regulasinya ini ke arah sana loh. Ini menguntungkan orang yang melakukan ini gitu. Sehingga itu bisa dilihat sebagai sudut pandang, oke, inovasi saya akan ke arah sana gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang teman-teman di startup, ketika startup ini kan biasanya kadang-kadang bukan kadang-kadang, mungkin 80% dimulainya dari teknologi ya, teman-teman startup teknologi kan. Berarti kan isinya kebanyakan engineer. Engineer ini kebanyakan akan punya sudut pandang menyelesaikan masalah dari sisi teknologi. Teknologi, betul. Jarang yang bisa menyelesaikan masalah dengan peluang yang ada di regulasi juga gitu. Atau mengkombinasikan, saya punya teknologi, bagaimana memasukkan teknologi ini sebagai solusi melalui sebuah celah regulasi gitu. Nah, saya pikir itu adalah hal yang teman-teman startup perlu tambah ya knowledge-nya. Nah, kalau kemudian cerita tentang bagaimana peluang yang pernah dilakukan oleh Jala gitu ya. Kalau cerita Jala kan mulai going komersial itu 2017-18 lah ya. Kita mulai jalan, kemudian kita mulai ini ngomongin tentang investasi misalnya salah satunya. Ketika kita fundraising untuk pertama kali tahun 2018 akhir, 2019 awal itu ada hal yang kita sadari juga, satu hal tentang penanaman modal asing ya. Jadi kalau kita ngomongin investasi di startup, terutama di seed stage itu kan teman-teman di sini yang sudah fundraising mungkin ada beberapa ya. Kalau kita tahu seed stage sama series stage itu kan bedanya apa? Yang satu kan non price
Yang satu duitnya funding, dikit. yang satu lagi sudah priced gitu ya. Ketika seed itu belum punya valuasi. Betul, betul. Belum punya evaluasi, belum punya, kalau tanyain valuasi gimana nggak bisa. Kemudian kalau nggak punya valuasi gimana caranya kita fundraise? Nggak mungkin yang namanya equity fundraising tanpa valuasi, nggak ada ekuitasnya berapa yang mau di-share gitu ya. Nah di Indonesia tidak mengenal itu, jadi ketika kita punya PT, ada orang yang masuk ke ekuitas itu langsung jadi pemegang saham. Oke. Sedangkan di investasi instrumen yang dibutuhkan oleh startup ketika di early stage itu adalah non equity funding, misal dengan convertible notes misalnya, ya kan, yang itu membuat startup ini masih utuh Ya. ownership-nya walaupun kita sudah fundraise gitu, karena instrumennya pakai convertible notes. Nah, apakah ini di waktu zaman saya dulu itu belum terakomodir di Indonesia gitu. Saya kurang tahu kalau sekarang ya. Sehingga akhirnya itu dan beberapa hal yang lain gitu ya, itu membuat beberapa startup atau mungkin ya banyak startup yang sedang fundraising terutama di early stage, justru early stage ya, itu terpaksa harus fundraise di Singapura misalnya. Atau Jala pun begitu, kita di Singapura pertama kali. Tapi kalau sudah yang stage selanjutnya yang nilainya sudah besar dan sudah equity, itu bisa langsung, karena kita bisa langsung bisa membuat PMA di sini kan, walaupun dengan minimum sudah modal yang disetorkan kan 10 miliar ke atas ya. Jadi early stage-nya malah sulit, kemudian later stage-nya malah bisa. Tapi later stage-nya kan udah telat nih, karena early stage-nya udah terlanjur di Singapura, perusahaannya di Singapura nih. Gitu. Ini jadi perusahaan asing dong Jala ya? Itu jadi missed opportunity buat saya untuk pemerintah Indonesia untuk membuat startup-startupnya ini ngumpul di sini aja gitu, jangan pada di gitu ya. Saya sempat waktu itu dengan teman-teman di Jogja juga sempat punya ini. Mungkin kalau nggak se-Indonesia gimana kalau kita bikin, ini kan ada daerah istimewa Yogyakarta, dibikin daerah ekonomi khusus untuk investasi startup gitu. Pelaturannya yang beda kayak Singapura gitu. Siapa tahu ya. Itu apa namanya, just a thought gitu ya, tapi itu salah satunya gitu. Nah, dan kemudian tentang tadi ada sedikit di-touch sama Mas Wiwit juga tentang arah dunia. Kalau itu kita ngomongin investasi, kemarin di G20 ya di Bali kemarin, ini teman-teman yang startup di sini yang sedang mencari peluang, saya pikir perlu sekali untuk mendengarkan dan perlu sekali untuk taking notes ya. Ketika di luaran sana teman-teman kalau ngelihat tentang akan ada depresi, akan ada krisis, ada resesi, ada segala macam bla bla bla. Tapi menurut saya spiritnya ketika di B20 kemarin, saya kemarin B20 dan O20 ya, kalau saya di Ocean kan ada Ocean 20 juga. Itu spiritnya justru sedang apa namanya ya, membara gitu ya, untuk berinvestasi gitu, terutama di bidang tadi investasi hijau tadi ya, lestari ya, istilahnya investasi lestari tadi atau green economy gitu. Saya ketemu dengan beberapa bank internasional, ada yang di Jerman Investment Bank, kemudian ada EIB European Investment Bank. Mereka berdua saja ada dana khusus yang mau diinvestasikan di bidang green ini sekitar 130 billion US dollar yang sulit. 130 billion. Iya betul. Yang mereka bilangnya gini, saya sulit dapat proyek ini. Saya hanya bisa disburse mungkin 25%, 20% dari ini setiap tahunnya. Kenapa? Karena kurangnya solusi lestari gitu ya. Ada yang mau pivot sekarang 130 billion bisa tiba-tiba langsung tanam pivot pohon kita. gitu. Langsung tiba-tiba ada bukan gitu ya, mangrove gitu. Gitu. Green solution ini macam-macam ya. Teman-teman nggak terus harus cuma melihat di agriculture, kemudian aquaculture atau segala forestry atau green energy, tapi semua itu bisa ada fasad greennya gitu ya. Jadi itu peluang satu. Kemudian belum lagi OECD. OECD kemarin bilang saya per tahun itu mengalokasikan untuk greennya saja itu ada. OECD ini Ocean. OECD itu bukan, itu kooperasi negara-negara ekonomi di Eropa. Saya lupa kepanjangannya. Bisa di Google. Itu tuh $1 triliun per tahun. Yang mereka alokasikan untuk berinvestasi di sustainability. Sustainability. Gitu. $1 triliun itu berapa ya? Banyak. Kayaknya 15 kuadriliun gitu ya, kurang lebih rupiah.
Jadi intinya kalau teman-teman di sini sedang punya aspirasi untuk mengembangkan startupnya dan lain-lain segala macam, Iya. ini informasinya ini sedang on fire gitu Iya, sebetulnya. iya. Jadi Betul. itu sebabnya saya juga ya contohnya ini apakah cuma wacana doang di B20 atau G20, apakah ada realisasinya real di lapangan, kan pertanyaannya kan itu kan. Iya. Dan gimana cara nangkepnya gitu. Kemarin ini saya baru datang hari ini karena baru dari conference di Singapura khusus aquaculture di bidang saya. Nah, di aquaculture saja yang kecilnya, yang sub dari itu tadi, itu juga sudah mulai bergerak gitu. Saya di Singapura 3 hari ketemu dengan sekitar 7 investor yang tadi itu sudah mau mendisburse, dan investor-investor besar ini ya, yang dia bukan lagi cuman yang seed stage atau tiket size 50, 100 ribu, 200 ribu, tapi yang tiket size-nya saya nggak mau mas di bawah 20 juta dolar satu Seri A tiket ke atas misalnya, ya. seri A ke atas itu banyak. Jadi teman-teman di sini kalau cari ruang Ya. pertumbuhan saya pikir Ya, luas. yang mau masuk ke Green Tech, boleh banget hari ini. Udah banyak infonya nih. Thank you, Mas Aryo. Pertanyaan terakhir, 1 menit gitu Pak, untuk kami pelaku startup, melanjutkan tadi dari Pak Sony. Kalau tadi kita agree, inovasi itu selalu lebih cepat daripada regulasi. Tapi kita ngelihat kasus Gojek itu kan melanggar peraturan Pak, gitu kan. Dikit lagi antara pidana atau perdata, gitu. Tipsnya apa Pak? 1 menit dari Pak Sony, dari Pak Wiwit. Gimana biar kami bisa ke area abu-abu melanggar peraturan sedikit, tapi nggak dipidana atau diperdata Pak, gitu Pak. 1 menit, monggo silakan Pak. Ya. Jadi banyak mas, bukan cuma peraturan itu yang kayak udah nggak relevan lagi ya, banyak. Kayak mungkin case sebelum ke situ ya. Kayak contoh dulu seluler, kebijakannya kan dulu mahal ya, seluler pas awal-awal tahun 90-an tuh mahal. Dari kementerian agar itu turun, di open izinnya, sehingga playernya banyak, harga turun. Itu bagus banget kan itu ya. Wah itu tepuk tangan pas itu kebijakannya, harga seluler turun. Tapi ketika masuk seluler dipakai buat internet juga, langsung masalah tuh frekuensinya, karena limited frekuensinya. Jadi karena itunya juga belang-belang ya, makanya ada kita benerin lagi frekuensinya. Kemudian yang idealnya akhirnya sekarang, mungkin idealnya akhirnya ada beberapa merger dari operator. Kalau di Indonesia mungkin 3 operator idealnya. Jadi itu kan nggak relevan dengan yang lama ya. Dan itu bukan salah juga. Jadi kalau intinya sih kalau startup ya, kalau mentok belok, jangan dihajar terus ya. Jangan ditabrak puyeng sendiri. Jadi ambil celah. Kebetulan saya emang terlibat di situ. Jadi lucu, yang di Kementerian Perhubungan yang demo itu tukang ojek, yang di Kominfo yang demo supir taksi. Padahal kantornya sebelahan kan. Kantornya sebelahan. Jadi pas itu dari pemerintah ngelihatnya impact ya. Kita nggak pernah ngebayangin ya, ada satu perusahaan umurnya cuma beberapa tahun bisa create lebih dari 2-3 juta jobs dalam waktu singkat. Betul. Kemudian creating impact. Jadi lebih banyak mudarat apa manfaatnya akhirnya yang dilihat ya. Kemudian yang dilihat mungkin dari Pak Presiden juga ngelihat arahannya ya, kita harus embrace the transformation ya. Bagaimana teknologi ini nggak bisa dibendung lagi. Apa kalau Thanos bilang tuh apa? Lupa. Nggak terhindarkan lah ini. Kayak inevitable. Ya, jadi ini emang harus di-embrace. Tapi bagaimana kita kalau concernnya itu kan pas itu ini, karena motor itu bukan alat transportasi. Jadi kayak akhirnya ada dibikin exclude sehingga akhirnya bisa running seperti sekarang, karena itu nge-boost inovasi dan impact. Dan mungkin saran buat teman-teman ya, kalau emang agak ngelanggar tuh kayak you have to bikin
perusahaan kalian tuh too big to fail gitu. sehingga pemerintah tuh wah ini nggak bisa nih. Jadi kayak gue itu too big to fail. Ya, ya. Kalau Jadi mau ngelanggar, bikinnya yang gede. Gitu ya. ngelanggarnya rame-rame sekalian. Seri D lah, pas seri D ngelanggar boleh. Gitu. Jadi semangatnya sebenarnya impactnya lebih ke impact. Dan kalau balik lagi peraturan kan yang bikin juga tiap zaman ada orangnya, tiap orang ada zamannya. Jadi mungkin zamannya berubah ya, orang-orangnya pola pikirnya berubah dan akan terus berevolusi. Jadi peraturan juga pun nggak saklek. Ini tinggal kita bagaimana ini juga relate sama nih, bagaimana forum-forum seperti ini asosiasi bisa lebih intens komunikasi, kayak ngelihat ngasih. Sebenarnya pemerintah itu bukan ini juga terlambat atau apa ya, kadang nggak ngerti juga. Kayak ini mas, kayak metaverse, blockchain, Web3 nggak ada, nggak diatur karena nggak ngerti. Iya, betul. Jadi kayak sambil ngeraba-raba, bayangin pejabatnya kan umur berapa sekarang, mungkin kayak masih di atas saya senior. Jadi kayak policy-polisinya lebih kayak wait and see, sabar. Kalau mungkin ada yang bikin sandbox, yang lucu. Umpamanya potensi ngelanggar kan dibikinin sandbox, masuk sini dulu deh. Tapi 2 tahun nggak keluar dari sandbox itu kan kayak mau skill nggak bisa, masih di sandbox, mau mati juga dia masih jalan. Jadi sandbox pun harusnya ada masa ininya, mungkin kalau 6 bulan go or enggak gitu ya. Jadi beberapa ini. Yang menarik sih ini mas, kemarin saya sama diceritain teman saya ke Jepang, Indonesia dengan cerita tentang fintechnya, bagaimana kita pay digital gini-gini. Kris. Ya kayak gitu-gitu. Dari government Jepangnya, kenapa katanya? Kenapa saya harus berubah, orang dengan yang begini aja gak ada masalah? Itu juga, it's kita juga kan. Iya. Mereka dengan yang konvensional nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada isu, nggak pernah ada apa-apa, nggak ngapain harus dirubah. Sedangkan kita dengan pinjol, dengan apa jadi masalah karena dengan transformasi. Jadi kita juga ngelihat itu impactnya, terus prosesnya juga ya, karena kita banyak hal yang perlu disiapin, nggak cuma teknologinya, tapi literasi digitalnya, literasi keuangannya juga ini. Jadi itu maunya kita pamer, tapi kayak ditampar. Kenapa harus berubah orang dengan yang konvensional, saya tanda tangan biasa juga masih works dan gak ada masalah, kenapa harus pusing-pusing bertransform gitu. Itu satu. Kemudian yang tadi disampaikan Mas Arya, regulasi juga harus menarik tuh dilihat kayak terakhir itu penggunaan tanda tangan digital. Itu langsung ada privy, ada banyak perusahaan-perusahaan yang karena mereka ngelihat itu jauh sebelum pas FGD-nya udah ngeliat. Kayak sekarang perlindungan data pribadi, pasti ada perusahaan yang nanti handling data pribadi itu. Ya. Jadi itu adalah potensi-potensi bagaimana kita ngelihat ke depannya regulasinya arahnya kemana, dan ngelihatnya bukan cuman bikin ribet atau terlalu ngatur ya, karena dari Kominfo sendiri lebih ke less regulate, more on facilitate sama accelerate. Jadi ngelihatnya ya itu tadi Mas Arya bilang harus bisa ngelihat potensi-potensi yang ditimbulkan dari regulasi yang dibikin itu. Oke, terima kasih Pak Sony. Pak Wiwit, mohon maaf waktunya kita sudah habis ini Pak Wiwit. Nanti Pak Wiwit ada sesi keempat, wah langsung disambung di sesi keempat. Double fee-nya hari ini emang double. Pak Wiwit, terima kasih. Bapak Pak Wiwit, Pak Sony, Mas Aryo atas waktunya hari ini, diskusi yang menarik sekali. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menjadi satu insight baru nih ya. Dan kami mohon tetap berada di tempat, kita akan ada kenang-kenangan yang akan diserahkan, souvenir yang akan diserahkan, dan kalian juga mempersilahkan. Boleh, monggo, Bapak Ibnu Abdis Salam dari Sekjen Aditif untuk bisa menyerahkan goodie bag kenang-kenangan kepada narasumber dan juga moderator kita hari ini.
Ini ngomongin soal regulasi ya, Mas Betul, Gundi. regulasi ini ya. Mungkin kalau kita boleh bilang sebagai bentuk perlindungan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil nanti, pasti regulasi juga punya peran penting terkait dengan ekosistem yang akan dibangun dalam kesempatan sinergi kali ini. Betul sekali, mungkin juga kalau misalnya dari pemerintah Jepang datang ke Indonesia gitu, ada progres-progres seperti ini loh di Jepang gitu. Mungkin pemerintah Indonesia juga siap menjawab, loh yang kayak gini juga nggak ada masalah kok, gini-gini aja lah ya. Mungkin dengan gantian seperti itu bisa menjadi solusi jawabannya kalau misalnya pemerintah Jepang studi dibanding ke sini. Oke, kita masih punya 2 topik hari ini. Betul sekali. Tadi regulasi sudah kita diskusikan bersama, dan setelah ini tadi juga disampaikan ternyata banyak pihak yang harus ambil peran untuk bisa mensukseskan ekosistem yang dibangun ini. Betul, kalau tadi di awal kita juga sudah berbincang bersama dengan dari startup-startupnya ya, untuk melihat peluang-peluang yang ada di startupnya. Terus kita barusan juga berbicara tentang regulasi, tentu saja bersama dengan pihak stakeholder pemerintah. Setelah ini kita akan bersama-sama dengan apa yang mempersiapkan talent-talentnya. Betul, dari segi SDM-nya ya. Betul sekali. Panel ketiga nanti kita akan berbincang tentang SDM, dan kita akan bersiap-siap sambut. Terima kasih. Terima kasih. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali para narasumber dan juga moderator kita hari ini.